Dalam momen selanjutnya, Xabi akhirnya menyelesaikan peluang langkah ini dengan penyelesaian dingin. Dengan keyakinan tinggi, Xabi menghindari hadangan Hugo Lloris kiper Los Angeles dan meledakkan Stadion BC Place dengan sorak-sorai membahana. Skor 2-2 berhasil dipertahankan Thomas Muller dan kawan-kawan hingga mendapatkan secercah harapan. Lionel Messi kembali menunjukkan magicnya. Bintang Argentina itu mencetak sejarah baru di MLS, mulai performa luar biasa dalam kemenangan 4-0 Inter Miami atas FC Cincinnati pada laga semifinal wilayah timur minggu waktu setempat. Bertanding di TKL Stadium, Messi tampil sebagai pembeda, tetapi juga menjadi arsitek di 3 gol lainnya, memastikan Miami melaju ke final wilayah timur untuk pertama kali dalam sejarah klub. Kemenangan ini sekaligus menorehkan sejarah baru bagi Lionel Messi. Ia kini memegang rekor kontribusi gol terbanyak dalam sejarah playoff MLS. Dengan total 12 kontribusi golnya hanya dalam 4 pertandingan terakhir. Statistik itu terdiri dari kombinasi gol dan assist yang membuat Messi berada di level yang belum pernah dicapai pemain lain dalam kompetisi tersebut. Setelah menyingkirkan Cincinnati, skuad asuhan Javier Mascherano kini bersiap menghadapi New York City FC pada final wilayah timur. New York City FC memastikan tiket final setelah menang tipis atas Philadelphia Union di semifinal. Pertandingan final wilayah timur akan digelar pada Sabtu waktu setempat di Chase Stadium, markas Inter Miami. Kedua tim akan berebut tempat di final MLS Cup yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember. Namun memang untuk pertandingan yang pertama Messi ini akan bertemu dengan New York City, sementara untuk pertandingan kedua kemungkinan besar potensi bertemu dengan Muller sangat terbuka lebar, di mana Lionel Messi akan melangsungkan final di wilayah timur. Akan tetapi, jelang pertemuan melawan Muller ini sangat membuat sebagian fans agak-agak emosi karena bagaimana tidak, para penggemar Muller sepertinya sangat meremehkan Messi dan bahkan sampai memberikan ejekan besar. Ya, jelang final itu, berlangsung Muller sangat meremehkan Messi dan mengejeknya habis-habisan. Di mana awal mula ejekan dimulai saat itu Thomas Muller baru saja bergabung dengan Vancouver Whitecaps. Muller antusias memperbarui rivalitas dengan Lionel Messi bersama Inter Miami di MLS. Muller dan Messi pernah bersaing di Eropa dalam ajang Liga Champions. Ketika itu Muller masih membela Bayern Munich, sedangkan Messi bernaung di Barcelona dan Paris Saint-Germain. Hasilnya Muller lebih unggul. Muller mengalahkan Messi 6 kali dalam 7 duel, termasuk kemenangan mencolok 8-2 atas Barcelona di perempat final 2019-2020. Sedangkan satu-satunya kemenangan Messi atas Muller ketika Barca mendepak Bayern dengan agregat 5-2 di semifinal 2014-2015. Pada prosesnya, Messi dan kawan-kawan akhirnya jadi kampion turnamen yang terakhir kalinya sampai sekarang. Dengan sombong dan percaya diri, Muller langsung mengejek Messi dengan mengatakan jika dirinya bertemu dengan Inter Miami, ia akan menghabisi Messi 100%. Di mana Muller begitu pede dengan keadaan tersebut. Cukup sering menang sih, kami bayar toh. Juga pernah menderita kekalahan telak melawan Barcelona sekali. Kurasa pada 2015 ketika mereka juara Liga Champions, kata pemain berusia 35 tahun itu. Kami kalah melawan mereka, namun aku akan memburu kamu lagi, celetuk Thomas Muller. Jelas ini adalah sebuah ejekan yang besar bagi Messi mengingat peluang Muller dan Messi akan terbuka lebar di final kedua antar wilayah, di mana saat itu Son Heung-min kalah lewat adu penalti. Sebenarnya ketimbang bertemu dengan Muller, para penggemar lebih menginginkan pertemuan Messi dengan Son Heung-min tersebut, di mana menurut mereka pertemuan Messi dan Son Heung-min akan sangat jauh lebih menarik. Namun sangat disayangkan ex bintang Bayern Munich Thomas Muller memimpin Vancouver Whitecaps mengalahkan Los Angeles FC yang dibela Son Heung-min. Meski tampil dengan 9 pemain di lapangan, Vancouver sukses menyingkirkan lawannya di semifinal Piala MLS Wilayah Barat dan membuka peluang bertemu Messi dan Inter Miami. Muller dan Vancouver lolos dari lubang jarum setelah menang melalui adu penalti. Vancouver Whitecaps memenangkan tiket mereka ke final wilayah Barat Piala MLS. Skor pertandingan di waktu normal antara Vancouver versus Los Angeles FC berakhir dengan skor imbang 2-2. Yang berikutnya harus diakhiri dengan adu tendangan penalti. Di momen tos-tosan, klub asal Kanada diperkuat Thomas Muller
sukses merebut kemenangan dengan skor 5-3 atas Los Angeles FC yang diperkuat Son Heung-min. Los Angeles di laga ini sebenarnya mampu tampil luar biasa ketika melakukan pengejaran skor yang menakjubkan. Son Heung-min sempat memberikan harapan ketika mampu mencetak 2 gol di pertandingan ini. Di laga babak pertama diyakini akan berakhir imbang dengan skor 0-0. Namun Whitcup Vancouver secara mengejutkan mampu mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 5 menit akhir babak pertama. Gol pembuka Vancouver tiba-tiba pada menit ke-40 dengan cara paling sensasional. Kiper Yohei Takaoka membuat bola panjang melewati garis pertahanan Los Angeles yang kemudian disambut Emmanuel Sabi. Penyerang Vancouver ini kemudian berlari cepat untuk menyalip di pertahanan Los Angeles. Dalam momen selanjutnya, Sabi akhirnya menyelesaikan peluang langkah ini dengan penyelesaian dingin. Dengan keyakinan tinggi, Sabi menghindari hadangan Hugo Lloris kiper Los Angeles dan meledakkan stadion BC Place dengan sorak-sorai membahana. Skor 2-2 berhasil dipertahankan Thomas Muller dan kawan-kawan hingga mendapatkan secercah harapan di babak adu tendangan penalti. Son Heung-min kali ini jatuh dari situasi sebagai hero menjadi zero. Tendangannya gagal dan disusul Marky Delgado yang juga sial. Vancouver dan Thomas akhirnya menang dengan skor 5-3, menembus final wilayah barat Piala MLS 2025. Mereka akan bertemu pemenang antara San Diego FC versus Minnesota United. Hasil ini juga membuka peluang terhadap kemungkinan pertemuan Thomas Muller versus Lionel Messi. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.